Tiga. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Agidon Nurkafid. Saya desainer plus posisi MK konstruksi di RAW. Background saya berasal dari seorang mahasiswa SMK awalnya sebelum masuk ke RAW. Kemudian saya setelah masuk di RAW, saya mencoba untuk memperdalam ilmu lagi. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Yang saya sukai selama bekerja di sini, mungkin yang pertama itu ketika waktu awal-awal saya masuk ya, saya merasakan suatu studio yang memang saya belum pernah rasakan sebelumnya. Karena saya rasa di mana studio ini saya melihat teman-teman yang lainnya itu dia sangat enjoy banget dalam bekerja. Dia juga bisa membagi waktu antara bekerja dan juga mengeluarkan hobinya, mungkin seperti bermain alat musik gitu, dan juga ada badminton, dan juga ada agenda seperti nonton. Saya rasa itu saya belum dapat di kantor sebelumnya sih, jadi saya merasa enjoy banget dengan kondisi studio yang saya rasakan saat masuk di RAW. Tujuan hidup saya itu dimulai ketika saya masuk ke sekolah SMP dulu ya. Waktu SMP saya kebetulan suka banget gambar, jadi saya berpikir untuk profesi yang pekerjaannya menggambar itu apa sih. Nah, saya mencari tahu untuk profesinya sendiri itu sebagai arsitek. Kemudian saya melanjutkan sekolah di teknik gambar, itu di SMK yang ada di Kudus. Setelah itu saya ketika lulus dari SMK sendiri, saya juga sudah punya planning. Saya ingin masuk kerja di bagian biro arsitek yang ada di Jakarta. Nah, untuk saat ini sudah tercapai harapan saya waktu itu. Kemudian untuk kedepannya mungkin saya harap saya bisa memiliki studio sendiri, di mana menjadi salah satu cita-cita yang saya inginkan untuk kedepannya, agar bisa berkarya dalam arsitektur, terutama soal bagaimana kita memenuhi keinginan daripada manusia sosial, mungkin sosial ya. Jadi kita bagaimana sih orang itu bisa merasa nyaman di dalam rumahnya. Nah, itu sebenarnya saya masih penasaran sih, karena setiap orang berbeda-beda ya. Jadi pengen banget mendapatkan pengalaman yang lebih untuk kedepannya. Pertama kali saya kenal, jujur saya memiliki om dulu, om ya. Saya dikenalinya dari om saya. Waktu itu saya ada di kampung, kebetulan saya lagi nyari kerjaan di Jakarta. Nah, dari om saya ini dia ngasih tahu ada studio di Jakarta namanya RAW. Nah, RAW ini saya belum tahu sama sekali, karena dulu saya tinggal di daerah Bekasi, jadi saya belum tahu banyak. Terus kemudian saya dikasih kontak lah sama om saya, namanya Pak Imam. Kemudian saya kontak Pak Aris, langsung saya kontak itu malam-malam kalau nggak salah, mau nanyakan untuk posisi pekerjaan sebagai drafter, karena kebetulan saya belum kuliah ya waktu itu. Nah, kebetulan habis itu dari Pak Arisnya sendiri menjawab kebetulan ada posisi itu, jadi saya langsung diminta untuk ke Jakarta itu pada hari Sabtu kalau nggak salah. Tapi kebetulan waktu itu saya belum siap, karena emang sangat mendadak banget. Saya telepon juga hari Jumat kalau nggak salah. Nah, habis itu saya minta itu waktu di hari Senin. Saya udah siap, udah bisa ke kantor gitu ya. Waktu hari Senin itu saya datang ke
ke studio ini sendirian. Pas itu ada meeting juga, meeting briefing setiap hari Senin ya. Jadi saya sempat nunggu juga Karis meeting, kemudian beliau keluar, habis itu nanya, dia nanya saya, habis itu saya kasih tahu, kenalan, kemudian habis kenalan nama, terus terkait pekerjaan, posisi udah jelas, habis itu diarahin lah langsung masuk ke studio bambu. Nah waktu itu saya langsung dimasukin ke bambu untuk mungkin awal-awal itu training ya kalau nggak salah yang namanya ya. Nah waktu itu di training juga selama 3 bulan, uji coba kebetulan. Habis itu saya sesudah melewati masa itu, saya dapat banyak sekali arahan bagaimana saya bagaimana yang harus saya lakukan, masukan feedback gitu untuk pekerjaan. Kemudian waktu itu juga kebetulan itu tanggal 15 Januari juga, itu di 2018, kebetulan juga itu deket sama Karis ulang tahun ya. Jadi kebetulan itu sorenya juga saya langsung rayain ulang tahun itu ke tempat salah satu restoran di daerah Kembangan kalau nggak salah. Saya masih ingat itu. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan sih, yang saya ingat nggak saya lupain, karena itu awal-awal banget saya masuk. Kemudian itu juga ada yang bawa durian juga ke sana sampai belah di restoran. Itu sama kakak-kakak senior saya. Wah, ini pas banget nih saya masuk pas Pak Aris ulang tahun. Pokoknya ya kaget banget lah, tiba-tiba saya masuk terus habis itu Pak Aris ulang tahun. Ya mungkin itu untuk pertama kali kenalan. Untuk harapan saya ke Karis dulu ya, mungkin dengan bertambahnya umur Karis, harapan saya yang pertama itu sehat sih. Karena sehat itu lebih mahal daripada apapun itu. Kemudian bisa menjaga suasana hati, karena kan kesehatan seorang ditentukan dari suasana hati ya. Jadi jika hatinya tenang maka kemungkinan bakal sehat terus gitu. Terus semoga bisa lebih enjoy lagi sih dalam bekerja, atau enggak mungkin perlu liburan kali ya kantor ini mungkin bersama-sama dengan Karis juga, agar bisa lebih kompak lagi. Liburan kemana nih, Fit? Untuk tahun lalu kemarin ke Jogja ya, mungkin bisa Mana nih, usul kemana nih? mungkin ke Indonesia dulu, bisa ke Bali atau kemana sih. Kembali. Ya harapan aja. Ya semoga sehat selalu, sukses selalu buat Karis dan keluarga, semoga bahagia selalu. Pokoknya yang terbaik lah buat Karis. Semoga bisa membawa studio RAW menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya sekarang udah cukup baik, cuma semoga bisa lebih baik lagi. Semoga bisa banyak dikenal sama semua orang lah dengan ciri khas RAW mungkin ya, atau enggak. Karena saya sendiri ngelihat RAW studio yang berbeda dari yang lain, mungkin karena dari desainnya sendiri memperlihatkan sebuah kejujuran kalau saya lihat ya, karena setiap karyanya menggunakan finishing yang expose gitu. Jadi itu merupakan salah satu ciri khas. Terus juga menggunakan permainan bambu yang diolah sedemikian rupa sehingga berbeda dengan studio lain lah yang saya lihat ya. Kalau ulang tahun itu Sugeng Ambal Warsha ya, buat Karis di umur yang ke-40, semoga diberi kesehatan selalu buat Karis, dan juga kebahagiaan selalu, panjang umur. Semoga apa yang menjadi goals, tujuan untuk kedepannya bisa dapat tercapai tanpa suatu halangan yang begitu berat sih paling. Happy birthday buat Karis, semoga sehat dan sukses selalu dan tambah jaya.
Kalau menurut saya Kafid itu adalah orang yang sedang mencari bentuk. Dia mencoba mengikuti ya jalan yang sudah ada gitu. Kadang-kadang dia mencoba membuat pembeda gitu, ya, tapi masih di dalam kotak gitu. Memang ranahnya dia sebagai drafter ya, sebelumnya sampai menjadi desainer itu tidak mudah gitu kan. Harus mengikuti KRL-nya itu sudah ada gitu. Dan keluarganya juga beberapa kan memang keluarga drafting ya. Drafting SMK bangunan, habis itu pengawasan proyek yang hal-hal sifatnya teknis. Jadi lambat laun memang itu yang jadi kekuatan Kafid, jadi skill teknisnya gitu. Pembedanya itu nggak usah dicari-cari sebenarnya. Kalau menurut saya sih pembedanya ya dia memang ada di skillful teknis gitu. Kita tahu kan kayak Glenn Murkit kan juga kayak gitu. Bisa aja tuh jadi sukses kan. Tinggal memaknai itu ya, kecuali kalau mau explore ya. Nah, saya lihat Kafid nih waktu pertama kali dulu di studio tuh dia yang ngebikin satu hal yang kita lakukan sampai sekarang awal mulanya, yaitu menggambar ulang studio atau menggambar ulang projects. Jadi Kafid yang kena dulu pertama kali menggambar rumah bambu yang begitu sulit dan pakai meteran satu-satu. Bila bambunya juga dimeterin sama itu. Banyak orang bilang itu ospek ya. Tapi pada waktu itu enggak sih, karena memang kita perlu modelnya gitu dan untuk dibuat perencanaan juga. Dan akhirnya Kafid menjalani kayaknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh ngegambar ini doang gitu. Sama ada beberapa cek ngebantu gitu. Tapi sifatnya lebih ke support. Titik yang luar biasa dari Kafid adalah begitu seniornya pergi gitu, dia stay. Jadi sabar banget, dan dia sambil saya sambil kuliah loh. Jadi energi itu sebenarnya luar biasa ya. Saya cuma takut kadang-kadang, Fit, lu sakit nggak? Enggak kak, baik-baik aja. Jadi dia stabil gitu orangnya. Stabil banget, salah satu orang yang paling stabil yang di studio gitu. Stabil aja. Jadi klien juga suka gitu. Tapi kadang-kadang juga dimanfaatkan oleh klien ya. Kadang-kadang dia juga kan nggak. Dimanfaatkan oleh orang lain ya. Kadang-kadang suka pakai nama dia kan. Jadi, katanya Pak Kafid tuh begini-begini. Kafidnya bengong aja kan. Ya. Karit yang harus bilang, enggak, emang kata dia apa gitu. Baru dia, oh iya gitu, kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya mungkin saking mudanya, saking pengen ada di dalam posisi-posisi yang penting gitu, sampai akhirnya banyak orang yang mungkin memanfaatkan. Tapi dia juga nggak sadar kalau dia itu dimanfaatkan, cuma dia itu lempeng aja gitu, sesuai dengan ini, sesuai dengan kepekerjaan dia. Nah itu kerennya Kafid sih, jadi selalu stabil ya, meskipun dalam hatinya juga menurut saya juga dia juga kehilangan teman-temannya yang dulu di sini gitu. Dan setiap kali ada acara kan dia seneng banget tuh, selalu inget. Romantis sih orangnya, tapi nggak kelihatan di depan layar gitu. Yang kelihatan ditutup-tutup itu sebenarnya sesuatu yang kayak standar gitu, tapi di bawahnya pergolakan ini sebenarnya orang yang sangat romantis gitu dan sangat bisa diandalkan gitu. Jadi kalau ada Kafid, project itu pokoknya kayak eksekusi dengan konsisten, akurat dan baik hasilnya gitu ya. Itu sih. Terima kasih. 3 menit 40.